sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, salam bahagia, semoga Anda selalu sehat dan selalu penuh dengan berkat. Ya. Saat ini, malam hari ini di Jakarta, tapi tamu kita ini sedang ada di UK, jadi sudah baru menjelang sore ya. Di sana mungkin sudah jam 3, gitu, jam 2 ya. Begitu. Jam 2. Jam 2 ya, jadi beda 12 jam ya, beda 8 jam ya. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa yang akan kita belajar pastinya hal yang begitu sangat bermanfaat. Ya, sebelum kita akan dengarkan sharing beliau, saya akan bacakan sedikit background dari orang yang luar biasa ini. Pendidikannya beliau pertama mendapatkan gelar di STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi ya, di Jakarta, kemudian 94 sebagai Master of Accountancy di Universitas Western Reserve University, Cleveland, Ohio ya, di USA, kemudian kemudian melanjutkan menjadi PhD in Accountancy and Accountability di University of Dundee, UK, yang saat ini beliau sebagai pengajar ya. Dan pengalaman beliau, wah ini banyak sekali ini ya, kita luar biasa ya. Saya kasih sedikit gambarannya, mulai dari sebagai senior auditor, kemudian senior manager di BPKP ya, dan dari pemerintah. Kemudian beliau juga sebagai Vice President di SKK Migas, Director of Finance, kemudian terakhir sebagai senior expert dari Menteri Energi (ESDM) ya. Dan pengalaman beliau ini luar biasa ini, banyak sekali nih ya. Dan yang pasti yang luar biasa ya, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, ini dari risetnya dan lain sebagainya, terus kemudian award-nya, wah ini memang orang luar biasa, sahabat Gema Kebijaksanaan. Beliau mendapatkan award sebagai Wibawa Saroja Nugraha. Ini setahu saya sebagai award tertinggi nih, sebagai Best Graduate dari Lemhanas yang diberikan oleh Presiden RI. Dan kemudian di tahun 2016 mendapatkan award juga dari Finance Asia Award ya, dari UK ya. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, saya mungkin tidak panjang lebar karena ini sejarah riset dan segala apa begitu banyak sekali yang beliau sudah lakukan. Yang jelas ini memang sangat orang luar biasa. Beliau datang dari desa, nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita beliau sampai begitu perjalanan hidup membawa beliau menjadi posisi di puncak. Baik, kita panggilkan Bapak Parulian Sihotang. Halo, selamat malam atau selamat siang di sana ya Pak Parulian. Ya, selamat malam Jakarta, selamat siang menjelang sore di UK, Scotland tepatnya Pak Ari. Oke, gimana kabar Pak? Sehat selalu Pak? Wah, Bapak juga terkena virus motivator ini kalau gitu. Senang sekali Pak. Iya, oke baik Pak Parulian. Jadi kalau lihat ceritanya Pak Parulian ini kan begitu luar biasa. Mungkin Bapak boleh cerita sedikit asalnya Bapak dulu dari mana sebelum mungkin nanti ke materi yang Bapak bisa sampaikan. Okay. Awalnya Bapak dari mana? Lahir di mana? Apakah dulu pernah punya mimpi nggak waktu masih kecil itu? Kok sampai bisa begitu hebat gitu loh Pak? Teman-teman sangat bangga ya bisa bertemu online di dalam forum yang sangat baik ini. Bicara mengenai masa kecil, ya saya berasal dari sebuah kota ya, bukan kota sih, even not desa ya, mungkin salah satu kampung yang bahkan mungkin sampai sekarang, mungkin sekarang sudah ada di peta ya. Ini ratusan kilometer selatan kota Medan ya, tepatnya kota Pakat ya, di Tapanuli Utara. Ini Pakat ini adalah tempat kelahiran saya. Ya biasa anak desa ya kan, gak punya mimpi karena hidupnya hanya dari hari ke hari bagaimana kita menjadi petani, membantu orang tua ya kan, bermain sama teman-teman. Itu mimpi itu menjadi satu
sesuatu yang luar biasa hebatnya. Jadi kita nggak pernah bermimpi ya. Jadi Ya. halo. Ini Ya, kok dengar Pak. Oke, dengar Pak. Oke, jadi ini kok kenapa mati di saya? Maaf. Ya, saya dengar Bapak jelas. Oke, jadi tepatnya saya dibesarkan di sebuah kota kecil di Tapanuli Utara dengan keluarga yang sangat sederhana, keluarga seorang guru, ya. Guru dan ibu saya juga seorang guru, tetapi kehidupan guru yang sangat sederhana, sangat miskin, sehingga kita juga harus bertani untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan kita sehari-hari. Demikian Pak Ari, sekilas Pak mengenai saya. Baik, oke. Kalau gitu saya dengarkan Bapak dari materi slide yang Bapak bisa sampaikan dulu. Nanti kita akan bincang-bincang lagi lebih lanjut. Silakan Pak, mungkin kalau ditampilkan. Bisa lihat Pak ya? Ya, bisa Pak. Tinggal dibesarkan saja. Oke, saya bikin PowerPoint. Ya, bisa Pak ya? Ya. Oke, saya mulai dari dulu. Oke, jadi teman-teman semua, saya katakan tadi saya berasal dari sebuah kota kecil. Namun bagi saya pendidikan itu memang dari kecil menjadi sesuatu yang melekat di dalam kehidupan saya. Mengingat Papa Ibu saya adalah seorang guru yang sangat sederhana, maka saya ingin sharing sedikit mengenai apa yang saya yakini yang telah menjadi bagian dari kehidupan saya. Ya, sebuah moto dari Romawi kuno mengatakan non scholae sed vitae decimus. We do not learn for school but for life, ya. Jadi sekolah ini bagi saya dan mungkin juga bagi banyak orang itu bukan for the sake of degree, bukan untuk mendapatkan gelar saja ya, tetapi lebih untuk hidup ya. Jadi sekarang ini saya berada di kota Dundee, ini sebuah kota kecil juga di bagian timur Scotland. Ya, kenapa saya terdampar di sini? Karena memang saya dulu ngambil sekolahnya di kota Dundee. Dundee ini terkenal dengan pusat riset mengenai migas ya, karena di sini ada Laut Utara, yaitu di mana migas menjadi salah satu komoditas yang banyak dieksplorasi di lautan yang berbatasan antara Inggris dan kontinental Eropa ya. Jadi Dundee ini kota Scotland, kota yang indah, yang menurut saya sangat menginspirasi saya untuk banyak berkarya dulu di sini ketika saya mendapatkan gelar doktor saya. Ya, feel free kalau ada teman-teman yang mungkin suatu saat mau liburan mampir ke Scotland, ke kota Dundee. Nah, kota Dundee ini juga disebut the hot destination, walaupun sebenarnya summer aja suhunya paling tinggi ya 13, 14, 15, tapi untuk orang sini udah disebut sebagai hot destination. Dan juga disebut sebagai tropical island ya. Jadi banyak objek-objek wisata di sini. Jadi silakan feel free Bapak Ibu sekalian mampir di kota kecil Dundee. Oke, jadi saya katakan tadi saya lahir di sebuah kota bukan kota, desa Pakat ya. Pakat ini sekarang di Kabupaten Humbang kalau nggak salah ya. Mungkin saya kira sekarang ini sudah ada di peta ini ya. Ya, saya masa kecil saya sampai sekolah dasar ada di Pakat. Kemudian saya bersama keluarga merantau ke Medan sampai dengan SMA. Kemudian karena orang tua tidak mampu untuk membiayai sekolah saya, maka saya diminta untuk mencari sekolah yang memberikan ikatan dinas atau beasiswa. Nah, itulah akhirnya saya memilih Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sebuah sekolah yang semua mahasiswa-mahasiswinya itu diberikan beasiswa oleh Menteri Keuangan. Jadi jadilah saya menjadi warga Jakarta yang kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian 3 tahun di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara saya mendapatkan gelar sarjana muda waktu bachelor lah waktu itu ya. Kemudian kita ditempatkan untuk bekerja dan kebetulan saya ditempatkan sebagai pemeriksa di Pertamina. Kemudian melanjut lagi untuk mendapatkan S1 atau gelar akuntan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, syukur kepada Tuhan waktu itu kami diberikan kesempatan untuk sekolah dengan beasiswa Bank Dunia.
Nah, waktu itu itulah satu-satu kesempatan yang sangat berharga yang diberikan oleh pemerintah dan juga atas berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya berangkat ke Cleveland, Ohio, Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar Master Akuntansi saya. Ya, kemudian saya kembali ke Indonesia, 5 tahun bekerja, kemudian saya juga akhirnya atas dukungan dari berbagai pihak, saya sekolah ke Inggris, ke Scotland, di kota ini, untuk mendapatkan gelar doktor saya di School of Business, University of Dundee. Ada beberapa yang ingin saya sharing ya, yang dalam kehidupan saya mengalami bahwa kita perlu tough ya dalam kehidupan. Kita itu adalah orang-orang yang akan excellent kalau memang kita tekun ya di dalam melakukan pengulangan-pengulangan di dalam apa yang kita tekuni ya. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa we are what we repeatedly do ya. Excellence then is not an act but a habit ya. Jadi endurance atau konsistensi menurut saya ini juga yang selama ini saya yakini akan membawa sebuah keberhasilan, excellence ya. Itu bukan sebuah hasil akhirnya, tetapi menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Dan tentunya sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada kekuasaan dari Yang Maha Tinggi, ya kita yakin betul bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai rencana yang indah buat kita masing-masing. Dan untuk itu Tuhan juga akan membuat sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Dan saya juga sangat percaya, Khalil Gibran mengatakan bahwa out of suffering have emerged the strongest souls. Bahwa penderitaan-penderitaan, perjuangan-perjuangan yang kita alami ini, itu akan membentuk kekuatan kita, kekuatan jiwa, semangat, motivasi. The most massive characters are shared with scars. Bahwa seringkali mungkin kita terluka, tercakar, tetapi itu akan membentuk karakter kita yang tangguh. Ya, ini juga saya dalam perjalanan hidup saya juga saya yakini dan juga saya alami secara nyata. Dan saya juga ingin sharing betapa saya sangat kagum dengan seorang Mother Teresa yang mengatakan, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Kita nggak perlu bermimpi untuk mampu melakukan hal-hal yang besar, yang spektakuler. Tetapi marilah kita memulai dengan hal-hal yang kecil. Tetapi dengan cinta yang besar. Ya, dengan keyakinan, dengan motivasi yang besar. Karena be faithful in small things. It is in them that your strength lies. Ketika kita percaya pada hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simple, justru disitulah kekuatan itu berada, bukan di hal-hal yang spektakuler yang besar. Ya. Ada beberapa kutipan yang nanti mungkin kita akan diskusikan. Beberapa waktu yang lalu juga saya diwawancara oleh majalah Hidup dan juga oleh Detikom. Jadi saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sharing ke Bapak Ibu sekalian di dalam Gemah Kebijaksanaan ini, bahwa the greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short, but in setting our aim too low and achieving our mark. Michelangelo mengatakan bahwa kita harus membuat sebuah target yang tinggi, memotivasi diri kita semaksimal mungkin, karena hanya dengan demikianlah maka target-target itu akan kita capai. Demikian Pak Hari, saya kira beberapa pengantar yang ingin saya sharingkan di dalam kesempatan ini. Monggo Pak Hari, silakan. The turn is yours now. Luar biasa Pak Rulian, luar biasa. Wah. Oke, baik sahabat-sahabat Gemah Kebijaksanaan, kita akan gali dari beliau. Tadi sudah menunjukkan kepada kita bagaimana perjalanan sekilas lah ya. Tapi mungkin kita akan coba gali bagaimana beliau bisa melampaui itu semuanya sampai sekarang di akhirnya ini ya di posisi puncaknya begitu kan dalam kehidupannya. Nah, Pak Perulian, waktu Bapak waktu masa kecil hidup sulit gitu ya, orang tua nggak punya biaya, terus kemudian akhirnya Bapak cari ikan. Jadi waktu sekolah itu dulu
apakah ada orang yang biayai, orang tua, karena kan tadi Bapak bilang hidup dari kehidupan miskin gitu kan. Nah, terus kemudian berapa saudara Bapak? Bapak anak berapa? Saya bertujuh dalam satu keluarga, Pak. Saya anak ketiga, Pak. Jadi ada 2 kakak saya, kemudian ada adik saya 3 orang, Pak. Gitu. Jadi kami bertujuh. Jadi kalau waktu kecil, ya dulu kan sekolah di kampung sederhana, ya saya kira juga kebetulan sekolah ini milik yayasan, ya. Jadi dan papa, mama saya guru di sana, biasalah. Ya anak guru biasanya dapat subsidi, ya. Ya, tetapi ketika saya sekolah misalkan di kota yang besar, di Medan contohnya, itu kan sekolah-sekolah mahal semua, ya kan, biaya mahal. Ya terpaksa ya kita ya dengan sangat rendah hati harus datang ke kepala desa untuk meminta surat miskin, Pak. Ya, jadi dulu kan ada, kalau kita dianggap orang miskin ya bisa masuk sekolah, dan kebetulan sekolah saya di Medan dulu itu memberikan apa namanya porsi ya untuk anak-anak dari keluarga yang miskin. Nah, itu adalah salah satu apa namanya berkat juga ya, bahwa akhirnya meskipun di dalam kemiskinan akhirnya kita juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik, Pak. Nah, sekarang menjadi pertanyaan begini, Pak. Banyak orang di sekeliling kita, mereka tahu mereka miskin gitu Pak ya. Tapi katakanlah tadi seperti mau sekolah harus minta surat miskin. Katakan sekarang mau dibagikan sembako harus ada keterangan surat miskin dari kelurahan gitu kan. Tapi mereka nggak mau beranjak untuk berjuang gitu. Nah, apa yang menjadi motivasi Bapak? Kan ada sebagian orang, waduh saya nih udah miskin gitu loh, malu gitu loh. Nggak bisa berangkat untuk bisa lebih baik rasanya. Ya memang hidup saya seperti ini. Nah ada orang yang terkungkung seperti itu, Pak Parolian. Nah bagaimana Pak Parolian bisa men-trigger diri Bapak sehingga Bapak bisa keluar dari itu, Pak? Ya saya harus mengakui ya, it's not by design ya. Saya tidak merancang itu semua ya. Saya kira banyak faktor ya yang akhirnya membuat saya berpikir dan juga termotivasi ya. Tentunya memang lingkungan keluarga ya kan, papa mama saya adalah seorang guru dan bukan guru yang kaya, yang hebat, yang bisa katakanlah mencari pendapatan yang layak. Guru yang sangat sederhana, guru yang sangat miskin ya, tetapi justru mungkin nilai-nilai itu sejak kecil tertanam ya di dalam hati kami anak-anaknya ya, bahwa kalau kita ingin maju, kelihatannya memang kita harus menerobos kemiskinan ini gitu ya. Kita harus, tampaknya itu salah satu sehingga karena pendapatan seorang guru ini tidak cukup, akhirnya kita bertani. Ya artinya ya memang untuk survive setiap harinya akhirnya menjadi satu sebuah bentuk penggemblengan ya. Kita nggak bisa makan kalau kita nggak nanam sayur nih gitu loh ya kan. Kita nggak bisa makan kalau kita nggak nangkap ikan nih misalnya gitu ya. Itu satu hal, keluarga ya, role model dari orang tua. Walaupun mungkin saat itu saya nggak by design itu masuk di dalam hidup saya, tetapi juga saya kira faktor sekolah ya. Tentu saya terus terang saja ya, saya mungkin dalam tanda petik diselamatkan oleh sebuah sekolah ya. Katakanlah ada sebuah pesantren di Tapanuli Utara sana, pesantren yang dikelola oleh Yayasan Katolik ya kan. Nah itu saya justru mendapatkan sesuatu ya. Jadi hidup di asrama ini membentuk disiplin ya, membentuk disiplin kita untuk belajar, membentuk disiplin kita untuk membagi waktu dengan baik, membuat disiplin untuk kapan kita mempunyai have fun, misalkan berrekreasi. Nah mungkin saja kalau kita tidak masuk di dalam lingkungan pendidikan yang demikian, mungkin saja tidak seperti apa yang sekarang saya alami ya. Jadi saya kira memang rumah, family ya, itu menjadi satu fondasi, walaupun mungkin kita nggak sadar ya, tetapi juga yang saya alami, makanya saya katakan tadi kita we learn itu not for school tapi for life, karena memang di dalam garis kehidupan saya itu melekat terus, menjadi jembatan di dalam saya untuk meniti
karir saya. Ya, demikian Pak Wah, Hari. luar biasa. Ya, ini hal yang jadi sebetulnya lingkungan sangat mempengaruhi ya, sehingga jadi cara kita. Nah, oke. Jadi ketika Bapak ada di Medan di sana kan tadi Bapak bilang Bapak sudah. Nah, bagaimana? Apakah Bapak di sana tidak perlu uang sekolah atau dikasih keringanan atau bagaimana Pak? Atau semua udah pada pindah semua di Medan atau gimana? Ya, saat itu kembali ya kan kehidupan seorang guru yang sangat sederhana. Ya, memang kita diberikan surat miskin dari kepala desa untuk masuk ke sekolah dan kita sekolah, tetapi tetap kita nggak cukup untuk membiayai hidup. Akhirnya kita buka warung kecil-kecilan, ya kan? Kita memelihara ternak, ya kan? Kemudian kita kalau untuk masak kita cari kayu bakar berbagai tempat, ya kan? Jadi akhirnya memang kehidupan kita itu adalah kehidupan yang membuat kita menjadi struggle, ya, struggle di dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, sandang pangan, papan. Belum lagi kita harus sekolah, ya kan? Kemudian kalau teman-teman kita misalkan naik mobil antar jemput, ya, waduh luar biasa tuh. Saya naik sepeda, ya kan, sepeda puluhan kilometer misalnya, ya masih untung ada sepeda butut ya yang disiapkan oleh keluarga ya. Artinya memang bahkan ketika pindah kita ke kota besar pun maka perjuangan itu menjadi semakin keras ya kan, sehingga pengalaman-pengalaman kita di desa ternyata ya, itu juga menjadi sebuah modal ya untuk kita bisa survive di kota besar. Satu-satunya motivasi orang tua saya kenapa pindah dari kota kecil ke kota besar adalah untuk pendidikan. That's it. Pendidikan dan pendidikan. Saya kira itu Pak Hari. Wah, luar biasa ya. Memang kita harus butuh orang tua yang punya cara berpikir ke depan gitu Pak ya. Itu yang bisa mendorong anak-anak bisa maju gitu Pak ya. Oke, nah ini satu hal yang bagus gitu Pak. Jadi untuk bisa didengarkan oleh sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan untuk menjadi pemikiran buat nanti. Jangan nggak sampai anaknya nggak sekolah. Betul, begitu Pak. Kan gitu. Nah, jadi begini Pak, saya sangat bisa memahami karena saya punya latar belakang juga sama kehidupan yang sangat sulit masa kecilnya. Kalau kita lagi miskin itu kan boleh dibilang sangat-sangat sering dilecehkan, dihina begitu loh Pak. Nah, apalagi Bapak melihat orang lain kok bisa turun naik mobil, bisa makan dengan enak, sementara kita nggak bisa nikmati gitu loh Pak. Mau makan aja nggak bisa gitu, nggak kelaparan, nggak dapat duit jajan ya. Nah, gimana cara Bapak ngatasi ini Pak? Ya, saya harus jujur, memang saya banyak minder di sekolah, banyak minder dalam pergaulan. Ya, ibaratnya melihat teman-teman sekolah itu kayaknya kita nunduk aja gitu ya. Bagaimana enggak Pak Hari? Ya kan, mungkin dulu satu kelas, satu sekolah, satu level itu mungkin ada sekitar 600 orang ya. Paling yang naik sepeda hanya 1-2 orang Pak. Bagaimana mungkin ya kita bisa tegak berjalan ya di antara kemauan-kemauan seperti itu. Tapi, nah itulah mungkin ya kehidupan desa. Plus ketika saya di asrama ya dengan karakter building, pembentukan karakter. Ya sudah. Ya, saya jalanin aja Pak, saya jalanin aja. Ya, tetapi ya inilah mungkin ada yang maha kuasa yang memberikan bentuk keadilan juga. Ya, ketika seorang si miskin ini, anak muda yang miskin ini, yang hidupnya sangat sederhana, tetapi ya itulah di sekolah ya saya tidak berbangga menyombongkan diri Pak Hari ya, tapi paling tidak ranking 1, ranking 2 itu di tangan selalu Pak. Ya sehingga akhirnya kita ya banyak memberikan mentoring, tentir gitu ya. Ya bahkan dalam beberapa kesempatan ya rumah kami yang gubuk-gubuk ini pun akhirnya orang datang juga ya. Ya dengan mobil-mobil mewah ya untuk belajar misalnya ya, tapi nah itulah ya kebesaran Tuhan kembali ya. Ini bukan kekuatan saya atau keluarga saya ya, tetapi ternyata di balik itu tadi ya, di balik scars tadi ya, di balik cakaran-cakaran minder ya kan, di balik kemiskinan ternyata di situ the strongest character muncul gitu Pak. Nah itulah kembali, it is not
by design, yaitu mengalir begitu saja ya, tapi memang akhirnya ya muncul menjadi sebuah karakter yang membawa kita akhirnya memacu karir maupun memacu kehidupan kita. Demikian Pak Hari. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi nggak semua orang bisa punya seperti ini gitu Pak. Banyak orang di luar sana ketika mereka melihat kenyataan seperti itu, bahkan mereka jadi menjadi orang yang negatif, bahkan menjadi apatis, mereka malah benci dengan melihat orang-orang yang berada ya. Tapi inilah yang ditunjukkan oleh Pak Parulian, justru dengan seperti itu kita harus tunjukin bahwa kita punya nilai yang lain gitu, sehingga malah orang-orang yang kaya-kaya yang punya mobil malah datang ke tempat gubuk Bapak untuk belajar gitu kan Pak ya. Nah, betul, ini yang harus kita tunjukkan gitu ya Pak, sebetulnya sebagai seorang insan manusia ya. Oke, baik Pak Parulian, ini sangat luar biasa. Nah, setelah dari perjalanan Bapak, kemudian Bapak lulus, kemudian Bapak lanjutkan, dapat apa itu Pak, beasiswa atau gimana Pak? Masuk ke Amerika langsung ya Pak ya? Iya, jadi memang dari SMA Pak, saya lulus SMA kan orang tua saya kan nggak mampu Pak untuk membiayai kuliah saya. Ya, kuliah kan bagaimanapun tetap berbayar Pak. Akhirnya dicarilah sebuah sekolah di mana para mahasiswanya di ikatan dinas Pak, dapat beasiswa. Nah, kembali saya kira Tuhan juga menunjukkan jalan bahwa akhirnya saya diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ini sekolah kedinasan Pak, milik pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, di mana kita itu ya nggak perlu bayar uang kuliah, dikasih buku, dikasih uang saku yang nantinya akan menandatangani ikatan dinas untuk bekerja untuk negara, menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini juga ya dengan berbagai cara saya kira. Ya, apabila kita ada motivasi yang kuat, apabila kita ada semangat ya mencari, akhirnya kita menemukan juga jalan-jalan di mana seperti ada perguruan tinggi kedinasan yang akhirnya saya sangat yakini merubah jalan hidup saya selanjutnya. Ya, setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ya di situ pula saya kira Tuhan memberikan jalan juga untuk melanjut mendapatkan beasiswa di Amerika. Ya, saya nggak bermimpi seorang putra miskin, anak petani ini ya bisa dibiayai oleh Bank Dunia untuk sekolah. Ya, saya kira Tuhan menunjukkan jalan melalui negara ya untuk menyekolahkan saya di sana. Ya, kemudian saya kembali, kemudian saya juga ada berkat dari berbagai pihak untuk sekolah lagi, ya, kembali ya. Dengan motivasi, dengan niat yang kuat, ya, dengan ketulusan berpasrah, tentunya jalan itu ternyata ada-ada saja Pak Hari. Demikian Pak Hari. Oke. Nah, waktu ketika Bapak, tadi kan Bapak ada di STAN itu kan sekolah ada ikatan dinas. Itu berapa tahun itu Pak, ikatan dinas? Ikatan dinas lama Pak, itu hampir seumur hidup Pak, 30 tahunan itu Pak. Waduh, ya. Terus kemudian Bapak berhenti di tengah jalan untuk ngambil kuliah S2 bagaimana ini? Jadinya? Ya, waktu kuliah S2 itu kan kita karena dibiayai oleh, karena disponsori oleh World Bank, itu negara memberi izin untuk kita sekolah. Ya, jadi dan juga setelah kita kembali sekolah S2, master, saya juga masih bekerja untuk pemerintah. Ya, jadi memang ikatan dinasnya lama, tetapi tentunya di dalam perjalanannya kita juga bisa diberikan kebebasan untuk ibaratnya memutus ikatan dinas dengan membayar ganti rugi. Saya kira itu juga yang saya jalani karena tentunya ada saat-saat di mana kita ingin berkiprah ya di tempat lain yang mungkin lebih sesuai dengan kompetensi kita, ya mungkin juga yang kita pandang memiliki impact yang lebih besar, ya itu juga adalah bagian dari jalan hidup saya. Pada akhirnya saya melunasi ikatan dinas saya kepada pemerintah. Demikian Pak Hari. Nah, ketika Bapak sudah dapatkan S2, Bapak lulus, Bapak mengabdi lagi di pemerintahan ya, sampai menjadi membantu untuk Menteri SDM ya, SDM ya, di energi dan sumber daya manusia ya. Nah, sumber daya mineral Pak. Sumber mineral ya. Kemudian Bapak bisa lanjut lagi sampai S3. Bagaimana cerita ini Pak? Ya itu juga Pak. Jadi setelah S2 ya kembali Pak. Ya karena namanya anak guru ya kan. Memang mimpi saya itu tetap ingin sekolah Pak. Ya kan. Ya, setelah pulang master dari luar negeri sebenarnya sih saya sudah ditempatkan pada tempat pekerjaan yang menurut saya sih memberikan kehidupan yang cukup layak untuk saya. Ya kan. Tetapi saya melihat dream saya itu ingin sekolah Pak. Ya, akhirnya Pak, saya tinggalkan pekerjaan saya
dan saya cuti di luar tanggungan negara, saya cuti dari pemerintahan, dan saya ambil sekolah, Pak, di Inggris untuk ngambil S3. Ya, saya tinggalkan segala kemewahan, saya tinggalkan segala jabatan-jabatan yang ada untuk sekolah. Ya, jadi memang ketika saya sekolah ini untuk ambil S3, ya karir saya stop, Pak, karena itu kan saya cuti di luar tanggungan negara, artinya atas keinginan sendiri. Nah, tetapi kembali, Pak, setelah saya lihat sekarang ke belakang perjalanan hidup ini, ternyata pendidikan, sekali lagi, pendidikan itu tetap memberi peluang ya untuk saya berkarya lebih dan lebih lagi, Pak. Jadi saya tinggalkan pekerjaan saya yang awal, saya ambil S3 dengan bantuan beberapa pihak, plus saya juga mengajar ya di sekolah yang sekarang saya juga mengajar, itu juga akhirnya bisa membiayai uang sekolah dan membiayai kehidupan saya ketika saya ngambil S3. Demikian Pak Hari. Jadi Bapak keluarga move semua sekarang di UK gitu, Pak? Ya Pak, saya sekarang setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya waktu itu, jadi setelah saya S3 saya masih kembali, Pak. Saya masih kembali mengabdi, itu tadi, mengabdi di SKK Migas, kemudian menjadi tenaga ahlinya Menteri SDM, kemudian saya selesaikan tugas saya, dan kemudian saya berpikir what next-nya, ya kan? Saya pikir saya ingin, ya, karena juga ingin juga mengajar, ya, memberikan sesuatu lah ya untuk generasi ini, makanya saya mengajar di Inggris di tempat saya dulu sekolah. Meskipun saya mengajar di Inggris, tetapi banyak juga inisiatif-inisiatif yang kami lakukan di sini untuk membantu ya sekolah-sekolah kita di Indonesia untuk mendapatkan beasiswa untuk anak-anak kita di Indonesia, untuk membangun linkage ya dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Ini beberapa inisiatif, mudah-mudahan ini akan menghasilkan sesuatu yang juga berharga untuk negara kita. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Dan jadi Bapak ini sekarang di sana ikatan dinas atau ini, Pak? Ini sudah enggak ini lagi? Ya, kalau di sini sih sudah selesai, Pak. Kalau di Dundee di UK ini saya ya mengajar ya kan, ya ibaratnya ya terserah saya mau berapa lama mengajar ya. Kalau nanti saya menganggap bahwa saya sudah cukup mendapatkan pengalaman ya kan, juga mengembangkan networking di sini ya, juga mungkin pada saatnya saya juga akan kembali ke tanah air, Pak, untuk juga membagikan lagi apa yang saya dapatkan sekarang ini di Inggris, Pak. Oh, oke. Nah, apakah Bapak ada rencana kembali atau mau menetap di Inggris, Pak? Saya pasti kembali, Pak. Oh. Tapi saya melihat ini saatnya saya masih belajar, Pak. Itu tadi, belajar tiada henti, Pak. Karena belajar itu bukan untuk gelar. Kalau soal gelar kan saya sudah mendapatkan gelar tertinggi, Pak. Kalau saya di sini hanya untuk mendapat gelar itu bagi saya bukan sebuah prinsip yang memang saya yakini. Belajar untuk hidup ya, Pak. Jadi artinya saya juga di sini dalam rangka belajar untuk mendapatkan pengalaman, ya kan, mendapatkan networking, ya kan. Suatu waktu ini juga saya kira akan saya bawa kembali ke tanah air untuk memajukan ya dunia pendidikan ataupun membantu kebijakan-kebijakan yang mungkin ya kan relevan dengan kita di negara Indonesia. Yang terakhir, apakah Bapak ingin mau capai profesor dari sana gitu, Pak? Jadi mungkin it's far away from my dream ya, jauh sekali karena memang saya kan lama di dunia praktis ya. Jadi rute saya di sini itu adalah yang disebut dengan teaching and scholar ya. Jadi seorang practitioner yang menjadi akademisi ya. Jadi professorship bukan sesuatu yang menjadi tujuan saya ya, tetapi pengalaman, kemudian networking, kemampuan untuk membantu research dan juga mendapatkan policy dari research, itu yang tujuan utama saya ya, bahwa nanti ada hasil sampingannya professorship, but I don't think that will be my dream gitu, Pak Hari. Oke, baik. Nah, kalau boleh mungkin kita tahu gitu, Pak Rulian ya, kira-kira Bapak punya rencana apa untuk mungkin kalau Bapak mau kembali gitu untuk ke Indonesia gitu. Kalau andai kata dibilang begini, Pak, kalau secara sekarang mungkin kehidupan Bapak karena sudah lama di sana, Bapak mungkin sudah cukup menyenangkan gitu kan. Nah, sedangkan kalau andai kata Bapak kembali ke Indonesia, apakah memang ada satu tujuan motivasi sehingga Bapak mau kembali lagi, Pak? Mungkin kita boleh tahu gitu, Pak. Jadi
Kembali Pak, kenapa saya senang Pak diundang oleh Bapak di sini? Ya karena saya merasa ini yang menurut saya penting untuk kita tularkan Pak ke lingkungan kita, ke anak-anak muda kita, ya kan. Jadi mimpi saya adalah bagaimana supaya kehidupan saya tetap meaningful Pak, ya, apapun yang saya kerjakan. Ya kan, seperti tadi Mother Teresa mengatakan, saya nggak bermimpi hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang great things Pak. Tapi ingin apapun itu nanti Pak, hal-hal sekecil apapun yang ingin saya laksanakan nanti setelah saya kembali, itu saya lakukan dengan penuh cinta. Karena saya yakin, justru disitulah kekuatan yang akan mungkin memberikan nilai ya bagi lingkungan kita, bagi sekeliling kita, dimanapun itu ya. Tentunya saya punya kompetensi di bidang finance, saya punya kompetensi di bidang energi, ya mungkin hal ini juga akan nanti saya sumbangkan ya untuk membantu pemerintah, untuk membantu masyarakat, ya sepanjang memang itu dibutuhkan untuk ya kesejahteraan ya, kata kuncinya kesejahteraan bersama ya. Saya tetap keep in touch dengan teman-teman ya, di Jakarta, dan saya juga tetap memberikan kontribusi. Saya melakukan research misalkan dengan teman-teman, bersama teman-teman di Jakarta, menerbitkan artikel-artikel ya kan. Saya juga sering melakukan guest lecture ya dengan teman-teman. Jadi saya kira ya hidup mengalir, I would like to be meaningful ya, sekecil apapun itu saya yakin itu akan bermanfaat bagi lingkungan, bagi keluarga, maupun bagi masyarakat luas. Demikian Pak Hari kira-kira. Luar biasa nih Pak Barulian. Luar biasa ya. Artinya darahnya Indonesia sangat kuat sekali gitu ya. Memberi arti untuk Indonesia lebih maju ya Pak ya. Setuju. Oke, baik. Nah Pak Barulian, kita dari tadi kan Bapak sudah banyak cerita ya, sampai akhirnya Bapak sudah sampai di keadaan seperti ini. Tentunya dalam kehidupan perjalanan Bapak itu banyak mungkin hal-hal yang sangat membuat Bapak sulit gitu. Nah, saya ingin tahu kira-kira Bapak pernah mengalami suatu kesulitan hal apa yang mungkin sampai hari ini Bapak rasa itu adalah kesulitan yang paling berat, tapi Bapak bisa lampaui itu gitu Pak. Boleh cerita sharing gitu Pak? Ada nggak? Ya, mungkin saya nggak tahu apakah ini sesuatu yang sulit, tetapi menurut saya ini cukup berarti di dalam kehidupan saya. Waktu itu kan saya sudah menjadi seorang pejabat lah, ya pejabat kecil-kecilan di kantor pemerintahan ya. Kemudian ya karena memang ilmu saya itu saya ingin pindah ke tempat di mana memang ilmu saya ini akan terpakai, ya kan? Akhirnya saya pindah ke kantor yang terkait dengan ilmu saya, ya, terkait dengan ilmu migas, gitu ya. Jadi, ya, tetapi apa yang sudah saya capai di kantor sebelumnya, saya sudah ibaratnya mencapai level ya pimpinan, itu di kantor yang baru saya harus mulai dari nol, Pak. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Bagaimana bahwa ya kita yang dalam tanda petik sudah menjadi raja kecil ya, ya kemudian sekarang menjadi staf baru, ya. Disitulah menurut saya again and again saya kembali diingatkan, kamu harus mampu melakukan hal yang sekecil apapun, tetapi dengan cinta yang besar. Saya mulai Pak karir saya di kantor yang baru, tahap demi tahap demi tahap. Mulai dari staf, ya dengan jenjang bos-bos beberapa tingkat di atas saya, tapi saya melayani dengan sepenuh hati, Pak. Melayani dengan sepenuh hati. Ya, seringkali pimpinan saya mengatakan, kamu sudah seorang doktor, kamu bekas pejabat. Bagaimana mungkin kamu mampu melayani saya sebagus ini, gitu loh, Pak. Nah, ini sehingga kadang-kadang pimpinan saya ini sangat terharu dengan apa yang saya lakukan. Nah, saya kira juga ini menjadi modal juga untuk saya selanjutnya menatapi karir selanjutnya. Jadi I make them happy ya karena saya melakukan dengan sepenuh hati ya. Sehingga satu saat ya ini juga hal yang sangat kecil sekali, Pak. Pimpinan tertinggi di kantor saya mencari orang yang ingin membuat naskah pidato, Pak.
naskah pidato itu kan ya simpel lah Pak ya, dia minta 1 lembar lah, naskah pidato 1 lembar gitu ya. Ya kebetulan memang dalam bahasa Inggris Pak. Ya kemudian ya teman-teman bilang, coba deh Pak Parolian, siapa tahu dia bisa membuat 1 lembar naskah pidato ya, karena kebetulan memang sudah sekolah di luar negeri. Saya buatkan Pak naskah pidatonya Pak. Saya nggak sangka bahwa sebuah naskah pidato 1 lembar ini ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Kemudian bos tertinggi saya ini menerima naskah pidato dan dia bacakan Pak naskah pidato ini dalam sebuah konferensi besar, di mana yang hadir itu orang-orang bule semua Pak. Rata-rata orang bule. Ya memang naskah pidato saya bikin dalam bahasa Inggris. Setelah selesai bos besar ini pidato Pak, semua tepuk tangan, dan setelah terakhir acara selesai ditutup, mereka tanya, Pak, luar biasa pidato Bapak hari ini, sangat memukau. Ya, akhirnya ada orang yang mencari, siapa sih speech writer-nya tadi gitu loh. Siapa? Bapak yang nomor 1 ini menanya siapa speech writer-nya ini gitu Pak. Nah, disitulah Pak, akhirnya Pak, pekerjaan yang sangat kecil, yang sangat sederhana ini, yang membuka peluang bagi saya Pak untuk meniti karir saya dengan lebih cepat, dan akhirnya ya karir saya menjadi sampai ke tempat tertinggi Pak. Jadi saya mengatakan Pak, apakah ini sesuatu kesulitan atau yang akhirnya membuat saya putus asa? Akhirnya saya sadar Pak, memang kita harus berani berubah Pak, berani memulai sesuatu dan menekuni sesuatu itu dengan sepenuh hati Pak. Dan akhirnya ada jalan Pak. Saya sih nggak nyangka. Ya mungkin orang juga bingung, kok anak yang baru masuk ini kok tiba-tiba berada menjadi staf di sekeliling nomor 1 gitu ya. Ya hanya karena secari pidato 1 lembar itu Pak. Nah disitulah mungkin saya menangkap ya sebuah pelajaran berharga yang sampai sekarang menurut saya tetap menemukan makna dari pelajaran sederhana itu. Hal-hal yang kecil kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan cinta yang besar, akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi kita. Demikian Pak Ali, mungkin itu sharing sedikit Pak, betapa perjalanan hidup ternyata ditentukan oleh kerikil aja Pak, bukan karena stepping stone yang besar Pak. Demikian Pak Ali. Saya baca kisah Bapak di detik.com ya, cerita Bapak ini ya, kalau tidak salah di sana ya, ada artikel yang mengenai ini. Jadi itu juga saya melihat ini memang perjalanan Bapak luar biasa sekali ya. Jadi memang kita harus melakukan meskipun hal pekerjaan kecil, tapi kalau dengan cinta yang besar, maka itu bisa membawa juga perubahan di dalam diri kita sendiri. Betul Pak, betul Pak. Insight yang luar biasa ini saya malam ini dapatkan dari Pak Parolian. Nah, mungkin menjelang detik-detik di akhir nih Pak, saya ingin mungkin menggali dari Bapak, pendapat dari Bapak, pengalaman hidup Bapak yang begitu banyak ya, supaya bisa memberikan insight untuk banyak orang yang mendengarkan ini Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa sih yang bisa membuat orang-orang itu bisa maju di dalam hidupnya? Kalau lihat dari perjalanan hidup Bapak, tadi sudah banyak yang Bapak ya, tapi saya ingin Bapak coba rangkumkan lagi, apa yang bisa kira-kira membuat orang bisa maju dalam hidup Pak? Dari pelajaran Bapak ya. Pertama, jangan takut membuat hal yang baru Pak. Dalam perjalanan hidup saya, dalam perjalanan karir saya selalu berada dalam situasi bahwa itu baru bagi saya. Bahkan ketika saya melakukan hal-hal yang lama, saya tetap melihat itu ada peluang-peluang pembaharuan, ada peluang-peluang untuk meningkatkan nilai tambah. Jangan takut melakukan perubahan, dan ketika kita menekuni sesuatu, tekunilah itu, ya, tanpa melihat apakah impact-nya besar apa tidak. Tetapi yang penting adalah kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadi saya melihat inputnya Pak, yang penting Pak, sepenuh hati, cinta yang besar, ya kan, dengan berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Hasil is not me to determine. Hasil bukan saya yang menentukan. Biarlah lingkungan kita, biarlah ada saja yang akan menentukan hasilnya Pak. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan berpasrah,
dengan cinta yang besar, rasanya perjalanan hidup yang saya alami itu menghasilkan sesuatu yang besar juga akhirnya. Tanpa saya rancang, tanpa saya tentukan kapan hasil yang besar itu akan tercipta atau akan ada. Demikian kira-kira Pak Hari tetapi betul-betul saya meyakini bahwa sesuatu yang kita lakoni ya, itu pasti akan ada impact-nya. Dan impact ini tentunya ada sutradaranya, Pak. Jadi saya meyakini, Pak, bahwa sutradara ini akan adil, akan melihat perjuangan, akan melihat tetesan darah, akan melihat cakaran-cakaran yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Ya. Itu Pak yang saya yakini, Pak. Luar biasa Pak Parulyan ya. Ini kekuatannya juga harus dengan iman yang kuat gitu. Demikian Pak. Kalau tanpa demikian. Apapun agama kita Pak, iman itu menjadi sebuah motivator Pak. Ya, itu yang harus juga kita pegang ya, gitu Pak ya. Nah, mungkin yang terakhir gini kalau boleh ditanya Pak, setelah Bapak sudah ada di puncak sekarang ini Pak, kira-kira masih ada tujuan yang ingin Bapak capai nggak? Kalau boleh kita tahu ini Pak. Ya, saya selalu ingin menjadi orang yang berguna Pak bagi sesama, baik dalam hal besar, bahkan atau terlebih lagi dalam hal yang kecil Pak. Untuk itu tetap saya ingin berkarya Pak dalam hal apapun yang saya mampu saat ini. Saya berbicara di depan Bapak Ibu sekalian di Gema Kebijaksanaan ini juga dengan harapan pengalaman saya mampu membuat Bapak Ibu semakin semangat dalam melakukan hal yang terbaik apapun itu dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita semua. Saya kira itu Pak yang menjadi harapan saya Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa, malam hari ini kita dapatkan banyak insight sekali dari perjalanan Bapak, dari hidup Bapak yang begitu luar biasa ya. Nah, di detik terakhir Pak, saya mungkin Bapak apakah ada closing statement yang barangkali untuk sebelum menutup ini Pak? Izinkan saya Pak, saya terus terang aja ketika saya sebelum tampil ini istri saya menitipkan dan juga saya yakini Pak closing statement ini Pak. Boleh Pak ya? Boleh, silakan Pak. Ini istri saya Pak yang menitipkan, tetapi saya dukung sepenuhnya dan saya senang Pak. Oke, baik, silakan Pak. Ini istri saya Yuli Imelda mengatakan dan saya sangat yakini Pak. Tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Pengalaman saya dari orang desa dengan kehidupan di masa kecil yang tidak mudah, tidak menutup kemungkinan untuk mencapai tingkat pendidikan tertinggi dan pekerjaan yang baik. Tetaplah bermimpi, berusaha, dan niat yang keras, etos kerja yang maksimal, serta berdoa, ora et labora. Saya yakin Bapak Ibu akan mencapai mimpi-mimpinya, dan yang penting lagi, keberadaan Bapak Ibu dimanapun, di bidang apapun, akan berguna bagi sesama. Terima kasih Pak, demikian Pak dari istri saya, tetapi saya sangat yakini ini benar, dan bagi saya ini sesuatu yang luar biasa untuk juga saya bagikan kepada teman-teman Gema Kebijaksanaan pada malam hari ini Pak. Luar biasa. Ini rasa-rasanya kemajuan hidup Bapak juga karena punya pendamping yang luar biasa. Luar biasa. Itu di belakang seorang suami pasti ada istri yang hebat, yang kredibel, yang luar biasa Pak. Itu saya yakini Pak. Itu saya yakini betul Pak. Luar biasa Bapak berarti mendapatkan. Oke, baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah yang kita sudah dengarkan perjalanan hidup dari Pak Parulyan Sihotang ya, dari satu desa kecil di mungkin namanya barangkali dulu belum ada di peta, Patang apa, saya pun baru dengar itu ya, hari ini baru dengar itu satu kota daerah itu ya. Tetapi kita bisa melihat ini satu juga contoh, satu simbol betapa meskipun kita berada dalam satu tempat yang sangat tidak orang tahu, nah, seperti kata bijak mengatakan, tidak peduli kita lahir di mana gitu, tidak peduli kita lahir di mana, tetapi yang penting kita mau jadi apa nantinya. Nah, inilah yang harus kita menjadi pegangan, dan inilah yang sudah Pak Parulyan sudah buktikan kepada kita semua. Jadi oleh karena itu sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita harus bangkit, terus berjuang dalam kehidupan ini, membangun hidup kita dengan lebih baik. Seperti Pak Parulyan mengatakan, beliau ingin menjadi orang yang bermanfaat. Marilah kita jadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita.
Dengan demikian kita hidup di dunia ini bisa menjadi orang yang berarti, menjadi orang yang bermanfaat. Dan tentunya ini semua semua agama pun artinya Tuhan mengutuskan kita juga untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat di kehidupan ini. Ya, baik Pak Parlian, dengan kisah-kisah Bapak membuka inspirasi kita semua dan meyakinkan kita semua, memberikan semangat bagi kita semua. Mudah-mudahan terus kami doakan atas kebaikan Bapak ini malam hari ini, memberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan untuk kehidupan Bapak. Amin. Amin. Boleh saya tutup Pak sebentar Pak dengan kata-kata dengan salam kebangsaan kita Pak dan salam kebangsaan Tapanuli Utara. Horas, 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 merdeka, merdeka, merdeka Pak. Horas, merdeka. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Silakan Bapak sudah siap mau mengajar, boleh silakan. Makasih Pak. Mari Bapak semua. Ya, terima kasih Pak Parlian. Baik sahabat-sahabat Gemaksnya, demikianlah yang sudah kita dengarkan. Mari kita akan lanjutkan dan kita lakukan, tinggal tergantung sekarang perjalanan kehidupan kita ya. Nah, untuk minggu depan kita akan dapatkan juga insight, motivasi. Kebetulan minggu depan ini sudah mau menjelang ini ya, apa namanya? Hari Kartini. Nah, jadi khusus nanti minggu depan saya tidak hadir ini ya, khusus ibu-ibu, the power of ibu-ibu. Nah, yang akan bicara the power of ibu-ibu, gitu ya. Ibu-ibu semua yang bicara ini. Jadi semuanya yang bicara itu ibu-ibu semua. Jadi kita lihat woman power, ya, woman power, gitu ya. Jadi ini adalah semua tokoh ibu-ibu yang akan bicara. Saya pun juga sudah mundur dulu, gitu ya, biar kasih ibu-ibu karena Hari Kartini, begitu menjelang Hari Kartini. Jadi itulah. Jadi Senin depan kita akan berjumpa kembali seperti biasa, dan minggu berikutnya lagi kita akan kedatangan seorang brand director ya. Beliau adalah seorang expert ya, di seorang director, jadi belajar bagaimana pengaruh antara karakter di dalam diri seseorang itu mempengaruhi karir. Nah, kita akan mendapatkan insight juga di sana ya. Nah, baik, terima kasih sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Saya doakan semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberkati. Amin. Kita akan berjumpa kembali. Terima kasih.